Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang di kelas Informatika. Materi kita pada pertemuan hari ini adalah seputar analisis data. Dimulai dari mengenal sebuah data. Setelah mempelajari bab ini, kalian akan mampu mengolah dan menganalisis sekumpulan data. Data itu sendiri berasal dari kata bahasa Latin yaitu datum, yang artinya fakta. Keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian ataupun analisis atau kesimpulan. Data dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yang berarti menggambarkan sesuatu, biasanya tersirat dan hanya bisa diamati. Contoh misalkan data warna mata dan warna rambut. Kemudian contoh lain adalah data dari perasaan sekumpulan orang. Data-data tersebut hanya bisa diperoleh dengan cara observasi. Dan data kuantitatif yaitu data berupa informasi numerik dalam bentuk angka yang hasilnya dapat diukur dan dihitung. Contohnya adalah data tinggi dan berat badan balita dalam suatu puskesmas. Data tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan pengukuran. Data yang disimpan dalam komputer mempunyai satuan yaitu byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Secara umum, data mempunyai manfaat dan fungsi. 1. Acara kegiatan. 2. Dasar perencanaan. 3. Dasar pengambilan keputusan. Dan 4. Bahan evaluasi. Setelah mengenal apa itu data, mari kita mengenal apa itu analisis data dan apa itu interpretasi data. Secara sederhana, analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Sedangkan interpretasi data ialah memberikan kesan, pendapat, atau pandangan terhadap sesuatu. Interpretasi juga dapat berarti menafsirkan data sehingga data menjadi bermakna. Jadi, mengapa perlu analisis data? Menganalisis dan menginterpretasi data diperlukan untuk mengumpulkan atau mengambil keputusan. Kalian akan dapat mengambil kesimpulan dengan baik berdasarkan data. Misalnya, untuk menentukan pakaian hangat atau dingin, kalian akan lebih akurat jika mempunyai data temperatur ruangan daripada sekedar perasaan. Sebagai contoh, kalian perlu membeli flash disk karena secara rutin belajar dan hasilnya disimpan dalam komputer. Rata-rata belajar dan menyimpan file per hari adalah rata-rata sebesar 500 KB. Kalian mendapat informasi, flash disk yang tersedia adalah 1 GB, 2 GB, dan 10 GB. Flash disk mana yang akan kalian beli agar cukup untuk menyimpan file data hasil belajar selama 1 bulan? Dengan catatan, 1 GB sama dengan 1000 KB. Untuk mengolah suatu data, diperlukan sebuah perangkat lunak, contohnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah software yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisis data-data dan mempresentasikannya ke dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Microsoft Excel membagi datanya dalam beberapa jenis. Jenis data dalam Microsoft Excel adalah antara lain data angka, data teks, serta data tanggal dan waktu. Data angka adalah data yang murni berupa angka atau simbol-simbol yang berhubungan dengan nilai.
Data teks merupakan data yang mengandung data angka, spasi, karakter-karakter lainnya, bukan bertipe numerik atau kombinasi ketiganya. Berikut adalah tampilan lembar kerja pada Microsoft Excel atau disebut juga dengan worksheet. Penjelasan selanjutnya terkait fungsi dan menu icon pada lembar kerja Microsoft Excel dapat kamu baca pada buku modul yang akan dibagikan ke kalian untuk pertemuan selanjutnya. Sekian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.